Yang mau belajar datang sini. Itu digaji nggak Bang kira-kira Bang? Hah? Digaji nggak tuh di selama belajar tuh? Dananya dari mana? Bang Agus bisa seperti itu. Apakah Bang Agus sebelumnya punya perusahaan atau dapat warisan, gusuran? Menggeser uang itu kan kalau beberapa desa, beberapa petani nggak kecil uangnya. Bang Agus di balik layarnya. Iya, jadi saya seneng kalau ada orang yang diorangin. Ada uang yang diuangin gitu. Petani-petaninya tuh pasti kan yang namanya beberapa desa berarti kan ada kepala desanya dong. Ketika Bang Agus seperti itu, kepala desanya responnya gimana Bang? Oh, saya nggak sampai ke atas. Saya kepada personal budidayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kedatangan Bang Agus. Bang Agus nih kalau di konten sebelumnya saya kasih nama gitu, Dewan Penasehat Ormas. Ormas banyak lah, namanya masyarakat. Beliau itu termasuk yang dituakan. Petuah-petuah beliau pasti banyak manfaatnya karena beliau menjadi Dewan Penasehat. Tapi ada satu hal yang menurut Gue santai ya? Santai dong Bang, santai Bu. Biasa pembawaannya emang santai. Orang asik kalian nonton konten-konten sebelumnya pasti ngakak terus. Lah bagaimana dia mijahin lele, ngawinin lele, bukan jadinya bibit malah jadi anak kecebong saking kagak kenalnya. Jadi gini, ngomongin lele ya. Beliau itu entah dapat wangsit dari mana, entah dana dari mana, entah memang orangnya senang berbagi atau bagaimana, datang ke suatu kampung, diberdayakan itu semua warga sekampung, bahkan itu satu kampung atau beda-beda kampung Bang? Beda-beda kampung, beberapa kampung jadi tuh. Iya. Kampung apa desa sih kalau saya namanya? Beberapa desa diberdayakan, dikasih modal, diajarin usaha. Ini hal yang jarang sekali orang lakukan. Kalaupun ada orang lakukan, orang itu nggak terjun langsung. Contoh, umpama nih, saya bos, saya mau, saya dari atas nama bank, umpama saya bank apalah gitu, Bank Rudian atau Bank BRI atau BC atau bank apalah, mau berbagi. Warga desanya mana? Nih, kita suruh jadi ternak lele. Baik, cuma nyuruh-nyuruh doang biasanya. Kalau beliau enggak, beliau turun langsung. Ini hal yang ya saya nggak bilang beliau menjadi pejabat, beliau cari muka atau beliau emang cari ibadah. Saya nggak bilang seperti itu. Yang bisa menilai itu kalian yang nonton konten ini. Bang Agus, Iya Bang. nih aneh tanya nih. Itu awal pertama terbersit niat untuk warga gimana Bang? Jadi di warga itu seneng Bang budidaya lele, cuma nyungsep terus. Jadi ente datang ke desa tersebut, memang di desa tersebut Iya, ada budidaya lele. ada budidaya sebelumnya sudah ada budidaya lele? Sudah ada. Bukan dari nol berarti? Bukan. Tapi nggak jalan? Mereka stuck karena tidak ada yang melakukan budidaya dengan benar dan siklusnya nggak berantai lah. Jadi stuck. Artinya nggak berantai, sekarang jalan, di siklus keduanya mungkin tersendat. Iya. Padahal dia ikut komunitas. Oh, ada komunitasnya? Mereka ikut komunitas. Ada beberapa komunitas di daerah saya. Mereka ikut itu, tapi mereka ngebrik uang untuk budidaya dialihkan, tidak kepada masyarakat, tidak kepada pembudidaya itu sendiri. Berarti kan kalau Bang Agus datang ke situ terjadi bentrok nggak Bang sama komunitas tersebut atau enggak? Enggak dong. Karena yang Bang Agus rekrut yang memang kelompok-kelompok yang warga-warga yang sudah ditinggalkan. Iya. Warga-warga yang udah bosan dengan komunitas itu. Oh, warga-warga sendiri sudah bosan dengan komunitas itu, udah tahu kartunya lah. Nah, saya melihat kemirisan itulah gimana caranya mereka bisa berbudidaya, berkelanjutan sampai besar. Jadi sebenarnya warga tersebut memang punya skill, punya kemampuan. Punya. Kalaupun gagal, kematian. Iya, kalaupun gagal ada kematian, efek dari apa tuh Bang? Efek dari permasalahan apa cuaca atau memang force major? Kalau selama ini mereka gagal gitu, apakah karena kelompok yang kan Abang bilang tadi di salah satu siklus ada kegagalan kan? Umpama di siklus pertama berhasil, di siklus kedua gagal itu karena apa biasanya? Pakannya ketinggalan karena dia nggak mampu beli pakan, terus dia panennya acak-acakan jadinya kan, asal root aja, yang penting diangkat.
Gitu. Padahal belum waktunya panen. Padahal belum waktunya panen. Itu keuntungan tuh buat yang ngeruh tuh. Iya. Nah, berarti ketika Bang Agus datang ke sana, yang Abang Agus benahi adalah si pakan. Ya si siklus. Siklusnya diatur lagi tuh. Hmm. Kalau boleh tahu Bang, dari beberapa desa itu petani-petaninya tuh pasti kan yang namanya beberapa desa berarti kan ada kepala desanya dong. Ketika Bang Agus seperti itu, kepala desanya responnya gimana Bang? Oh, saya nggak sampai ke atas. Saya kepada personal budidayanya aja. Nanti orang juga lihat. Oh gitu. Nah, contoh lah di empang yang abang pernah datang itu, ada Bang Alung kan? Bang Alung ya, Bang Alung. Itu mereka kenal dia Bos Alung sekarang, bukan Bang Alung, Bos Alung. Saya bangga. Oh, Bang Agus di balik layarnya? Iya, jadi saya senang kalau ada orang yang diorangin, ada uang yang diuangin gitu. Emang ada orang yang dihewanin dong? Kadang-kadang begitu kan, jadi si bangsat, jadi sinjeng, jadi si anjing. Nah, kalau jadi si Alung, Bos Alung ya kan, mereka kan kenalnya Bos Alung. Benar. Dengan kapasitas dia sebagai pembudidaya yang sukses. Nah, kembali lagi Bang, itu dananya dari mana Bang Agus bisa seperti itu? Apakah Bang Agus sebelumnya punya perusahaan atau dapat warisan, gusuran? Menggeser uang itu kalau beberapa desa, beberapa petani nggak kecil uangnya Bang. Dari uang yang ada aja Bang. Dari uang yang ada? Sementara kita kan saya berpikirnya kan kita pernah ngobrol. Iya. Bahwasanya ada sahabat kita, Om yang di Cakung itu bisa nge-break dana di balai atau di kementerian apa. Saya pikir itu next lah. Setelah ini berhasil, mereka bisa jalan, itu saya akan lakukan. Oh, si Bung Nanang itu? Bung Nanang. Bung Ajis. Bung Ajis. Gue dulu kayak enak ya. Yang seenaknya aja Bang, santai. Tegang nih kayak ditanya di Polres. Kayak diinterogasi. Ini podcast pertama, podcastnya banyak. Pokoknya selama setahun kita ketemu terus sama Bang Agus. Ilmunya banyak. Beliau tuh nggak sesuai penampilannya, penampilan sederhana tapi otaknya kaya. Gini Bang Agus, kalau dana tadi ibarat kata Bang Agus dari mungkin bahasanya bantuan sana sini atau dari dana pribadi atau gimana. Begitu Bang Agus jalanin, balik modal nggak Bang Agus tuh kira-kira mereka tuh petani-petaninya sekarang? Sampai saat ini belum. Belum balik modal? Belum. Ada pertanyaan nggak dari orang-orang sekitar atau di belakang Bang Agus atau dari Bang Agus sendiri kalau memang uang pribadi Bang Agus, dari istri dari mana? Ada pertanyaan nggak? Bang lu pakai duit udah banyak banget Bang, nih balik kagak nih? Ada pertanyaan. Jangan terlalu ngedur gitu kan? Jangan terlalu ngedur. Lah, lillahi ta'ala aja. Ya kan, lillahi ta'ala. Toh duit ini rezekinya dari Allah. Kalau memang mau dia ambil mereka, ambillah mereka. Toh rezeki gue juga banyak. Terus Bang? Ya begitulah. Kalau ini udah waktu yang ngerem belum nih Bang kira-kira? Ngerem gimana? Ya kan udah mulai dalam nih ceritanya nih. Udah mulai ngerem loh. Keuangannya. Kalau rem saya sih rem dis. Artinya sekali ngerem pakem gitu. Iya, tapi nggak ada pedalnya. Jadi itu karena berangkatnya hobi ya. Jadi kita mau benar-benar mau ngelihat sampai itu jadi satu pencapaian. Jadi saya dur terus aja. Sampai sekarang nih Mas ini? Saya dur aja. Walaupun belum ada tanda-tanda bakal balik modal, tanda-tanda sukses gitu, apa keberhasilan warga? Sih ya beberapa bulan ke depan balik. Selebihnya kan anteng. Jadi kalau kita perlu awal-awal ini kita maintain sampai di bawah, kalau nanti kan kita bisa nyari duit sambil tidur. Jadi intinya yang dijalanin sekarang itu dengan banyaknya petani dengan beberapa desa seperti itu tanpa bantuan dari atas gitu Bang, maksudnya dari pemerintah dari mana nggak ada bantuan gitu? Belum. Tapi satu saat saya akan lakukan untuk mengembangkan budidayanya kan. Satu saat kita lakukan. Kan kalau hal-hal seperti itu biasanya mencolok Bang. Mencolok gimana? Mencolok di mata kepala desa, kecamat. Ini warga-warga kita semua ternak lele nih desas-desus mulut tuh biasanya kencang. Ada yang modalin no. Biasa seperti itu tuh Bang tuh. Karena saya pernah ada tuh kawan Mbak Indah namanya. Beliau itu sampai diintimidasi sama si kepala desanya. Ketika beliau membuat sumber air bersih di warga yang di desa terpencil gitu, yang buang airnya masih asal, dia buat WC umum, buat air, buat ngebor ke dalam dengan dananya dia gitu. Itu diintimidasi. Artinya seperti menarik
simpati masyarakat. Kira-kira Bang Agus ada rasa seperti ini, Bang? Yang Bang Agus lakukan itu mencoba menarik simpati masyarakat untuk satu tujuan atau benar-benar murni dari hati, Bang? Dari hati aja, Bang. Supaya masyarakat bisa lebih merasakan dari budidaya ini, mereka bisa berbagi ke yang lain. Kalaupun tanpa Bang Agus di kemudian hari? Insya Allah dia udah bisa jalan sendiri. Gitu? Iya. Insya Allah dia bisa berjalan sendiri. Udah bisa mengembangkan sendiri dengan jaringan dia yang baru. Insya Allah itu. Ini hanya untuk desa area beberapa desa yang dekat wilayah Bang Agus atau akan ekspansi keluar wilayah dari yang sekarang ada, Bang? Akan ekspansi. Saya pernah coba ke wilayah yang agak jauh gitu kan. Pernah. Tapi nggak masuk. Karena infrastruktur area dia yang rawan banjir. Oh, bukan karena nggak terkontrol. Bukan, atau karena situasi infrastruktur mereka lah. Kalau ada penonton nih, Bang, penonton dia ngontek Bang Agus atau ngontek saya minta kontak Bang Agus. Bang Rudi, tolong dong hubungi saya sama Bang Agus. Mau sowan, mau silaturahmi atau mau minta bantuan, Bang. Ini saya ada warga sekitar nih, saya jujur, saya punya lahan, punya air bagus, punya apa. Respon Bang Agus seperti apa tuh? Insya Allah kita jalan. Karena saya juga udah ada kawan-kawan yang kuat kan, yang bisa memotivasi untuk hal ini. Insya Allah bisa kita lakukan. Oh, jadi bisa kayak gitu, Bang? Ya, insya Allah. Selama masih kejangkau mungkin areanya ya? Areanya. Kalau jauh-jauh banget gitu. Kalau idealis lah, Bro, ya. Kalau kalau jauh banget, Bang, ntar kagak kejangkau juga. Aduh, iya. Yang apalagi yang buang 1 hari perjalanan, udah gak bakal kejangkau. Jauh dah itu. Kalau masyarakatnya mau seperti itu, kenapa nggak kalian aja mendekat, saya siapin lahan di sini? Iya, bisa. Bisa gitu, Bang? Bisa. Bener nih. Ini masyarakat nih, umpama nih di Gorontalo nih, saya mau nimba ilmu lele. Dia nonton video ini nih, nonton podcast ini nih. Bang Agus, saya siap nih, saya berempat atau berlima atau berdua atau sendiri. Saya siap nih, datang ke tempat Bang Agus, saya tolong ajari saya siklusnya sampai panen sampai gimana, modalin saya, usaha gitu, saya mengabdi sama Bang Agus sampai saya bisa. Kalau udah saya bisa, apakah saya usaha sendiri atau saya pulang kampung lagi, dia usaha di kampungnya. Boleh begitu, Bang? Jadi gini, kalau misalnya di kampung kayak gitu kan, kita ambil contoh anak buah ente kan ada tuh yang kursus dulu sampai di Empang ente tuh. Baru dia balik, dia mau bangun usahanya di sana. Itu yang benar. Jadi dia penuh dengan semangat, modal ada, dia mau nimba ilmu. Kita tampung lah. Tapi kalau minta permodalan dan lain-lain ya kita lihat dulu lah. Karena kan tidak semuanya bisa dimodalin. Enggak, bukan minta modal, Bang. Numpang belajar ilmu. Boleh banget. Kalau modal ya nanti dia pribadi sendiri. Boleh banget. Kan orang banyak kan nih, zong nih, kosong, nggak punya apa-apa gitu. Mau belajar juga bingung. Boleh, Bang. Mau ikut pelatihan di Detektif TV bayar kan? Kalau di Bang Agus mungkin gratis nih. Gratis lah. Gratis, dapat ilmu, praktek langsung. Dikasih makan nggak, Bang? Apa modal sendiri makan? Makan bareng aja lah. Kelewat. Tuh pemirsa tuh, ini bener-bener nih. Kontennya bukan kaleng-kaleng, bukan sekedar cari promosi Bang Agus mau jadi wali kota Tangerang, bukan. Atau jadi pokoknya kalau kalian mau belajar lele, saya mau belajar lele nih, bingung, nggak punya modal, nggak punya ilmu, edukasi tentang lele juga masih jong gitu, boleh nggak gabung ke Bang Agus gitu? Boleh. Kalau modal tuh nyusul, yang penting ente punya skill dulu. Belajar dulu, Bang ya? Iya, belajar udah matang, modal pasti nyusul. Banyak kok tengkulak yang mau kasih bibit. Nah tuh, Bang, kalau kita ngomong apa adanya ya, Bang Agus kan termasuk salah satu petinggi di Kaisar juga tuh. Di Kaisar tuh salah satu petinggi. Ini menjadi program Kaisar, pemirsa supaya tahu ya, Kaisar sama Detektif TV itu yang berbeda. Kalau Kaisarnya kelompok taninya atau usahanya, Detektif TV mah cuma pribadi saya YouTube. Itu, Bang, dia itu berarti belajar di kelompok tani Kaisar tuh. Iya. Dibina sama Bang Agus. Iya, boleh. Untuk siapapun boleh seperti itu tuh. Boleh. Keren ya, Bang? Iya, keren banget. Modalnya ada tuh, Bang. Modal apa? Ini kan ketika kita bikin YouTube begini, yang nonton kan ribuan, ratusan ribuan. Yang datang kita ambil 1%-nya aja. 50 orang per 100 orang. Nampung, Bang? Nampung, Bang. Caranya pemirsa, ini jelas nih kontennya nih. Pokoknya kontennya seru dah. Kalau menurut saya Bang Agus nih unik. Nggak coba aja jajal, searching aja pejabat-pejabat sekarang, nggak usah pejabat-pejabat tinggi, lurah, camat, wali kota. Ada nggak yang punya program seperti Bang Agus?
Yang mau belajar datang sini. Itu digaji nggak bang kira-kira bang? Hah? Digaji nggak tuh di selama belajar tuh? Dapat uang saku nggak kira-kira? Kita anggap aja lah kuliah 3 SKS lah, nggak bayar, free, biar beasiswa dia. Dianya nggak bayar, tapi dianya setelah pulang digaji nggak bang? Apa dikasih uang saku apa enggak? Insya Allah kalau nggak dikasih, tapi kan dia berbudidaya, kalau sukses kan dia tergaji. Ada untung Dari ilmu kita kan? Oh, gajinya ilmu. Iya. Kalau ya namanya orang kuliah, cuma di sini pemirsa, biar clear nih. Jadi kalian belajar di sini nimba ilmu 1 siklus tapi nggak digaji. Dapatnya kalau makan semua ditanggung lah gitu ya. Namanya insya Allah lah. Kalau makan mah ibarat kata Bang Agus makannya ayam, masa iya kalian nggak dapet cekernya? Umpama gitu mah. Ya kita aja pemirsa. Pokoknya kontak aja saya. Nanti saya hubungin sama Bang Agusnya. Siap ditempatkan di mana saja. Ya namanya orang belajar pemirsa. Kalau kita ikut pendidikan di Detektif TV kan bayar, di sini gratis. Ikutin aja siklusnya. Oh ya nih, semua orang ikut nih Bang Agus nih. Ya. Belum waktu 3 bulan, belum waktu panen, setengah jalan pulang boleh nggak? Ya itu kan tergantung kepada pesertanya kan. Nggak ada MOU kesepakatan dulu. Nggak ada. Jadi bebas aja. Misalnya dia, kayak gini lah, kayak kita sekolah kan. Kayak kita sekolah, dia merasa udah mampu. 1 sampai kelas 6 udah mampu, ngapain dia terusin? Pergi aja. Ijazah nggak perlu bro. Waduh, sertifikat Detektif TV nggak perlu bang? Iya, sebab orang iya. Oh kalau itu perlu tuh. Yang lulus, yang sampai panen baru kita kasih sertifikat bang ya? Iya. Kita kasih sertifikat lah. Itu tadi gimana? Kalau orang sekolah kelas 1 sampai kelas 6? Sampai kelas 6. Tapi dia mampu kan? Baru kelas 3 dia udah tahu nih. Ngerasa. Saya udah mampu nih. Keluar aja. Ngapain nunggu lagi? Ya kan? Kan dia mau usaha. Ya udah, ngapain buang-buang waktu di sini? Karena dia udah tahu kan. Tinggal praktek lah. Yang penting datang baik pulang baik gitu kan. Datang baik pulang baik. Iya, datang baik. Sowan gitu ya. Sowan. Ya udah Bang. Terakhir nih sebelum penutupan, Abang ada pesan-pesan nggak buat warga Indonesia yang mau belajar lele, mau budidaya lele, yang Bang Agus terima dengan tangan terbuka? Ada pesan-pesan nggak? Apa kriterianya orang gimana? Kalau terbuka untuk umum yang datang, ya mohon maaf, ada 50 orang yang datang ternyata bekas narapidana semua, tetap ditampung Bang. Tampung aja. Tetap ditampung. Orang kan ada insafnya. Orang mau belajar lele biasanya orang mau belajar budidaya, belajar usaha mungkin udah insaf Bang ya. Iya, tapi yang pasti orang mau budidaya lele orang susah. Oh banyak Bang. Oh itu ya bunda itu orang kaya itu usaha lele juga. Ya itu mungkin iseng kali dia. Iseng-iseng kejeblos Bang. Kayak gitulah. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum manafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.